Hai, selamat datang di JHYT. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah TWS atau True Wireless seri TWS i11 Mini. Seri ini memiliki banyak varian ya, mulai dari TWS i7, i7S, i11, i12 dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan pengalaman pemakaian saya selama 2 bulan? Yuk langsung aja cek reviewnya. Nah, pertama kita akan melihat dari boxnya dulu nih. Di boxnya ini udah ada gambar dari TWS i11 mininya ini. Dan juga ada tulisan Bluetooth 5.0. Selanjutnya, karena ini barang dari Cina ya. Lalu kita membuka TWS i11 nya ini. Dan juga kita akan mendapatkan TWS i11 mini. Dan juga ada kabel charger USB Type-C. Nah, menurut saya USB Type-C nya ini cukup unik ya. Karena di harga 50 ribuan kita udah dapat USB Type-C. Nah, tapi apakah keunikannya itu? Nanti akan kita bahas. Lalu setelah itu kita akan melihat body design secara keseluruhan ya. Di sini bodinya punya saya sih udah lecet-lecet ya. Ini udah kebanting. Udah berapa kali nih kebanting? Tapi ya syukurlah ini masih bisa dipakai. Nah, kalau lihat bodinya ini yang pertama, dia tuh bahannya glossy teman-teman. Dia tuh bahannya glossy. Sisi belakang ini ada tombol. Tombol ini tuh untuk apa sih? Nah, tombol ini tuh untuk pengecasan si TWS-nya ini, ya kan? Tombol ini untuk pengecasan TWS-nya ini. Warnanya kalau kita pencet dia warna biru. Ya, di bawah ini juga ada charger, port charger USB Type-C ya, teman-teman. Lalu setelah itu di bagian atasnya nih, ya tentunya TWS-nya itu sendiri. Nah, bentuk TWS-nya itu menurut saya cukup unik ya. Dia itu mini. Terkesan hampir mirip dengan AirPods mungkin ya, karena bentuknya yang mini, karena ini versi mini tentunya. Kalau yang versi bignya atau yang versi bukan mininya, menurut saya itu kurang cocok. Karena apa? Terlalu kebesaran di kuping. Karena saya udah pernah coba juga sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari si TWS-nya ini. Menurut saya ini cukup unik ya teman-teman. Dengan harga 50 ribuan kita udah dapat TWS dengan sistem touch button atau cukup disentuh saja. Di sini nggak ada tombol apa-apa ya kalau kita lihat. Dan juga materialnya lagi-lagi ini cukup baik sih. Tapi saya pernah TWS ini pernah kebanting dan ya dia kebelah sih bagian sininya dan ada baterainya di dalamnya. Baterai cukup kecil teman-teman kalau kita lihat. Tapi kalau bisa jangan sampai kebanting lah ya, karena menurut saya barang seperti ini tuh ringkih. Walaupun dia kokoh tapi nggak sekokoh yang kita rasakan gitu. Yang namanya apapun barang kalau kebanting pasti rusak ya kan. Nah, mungkin itu aja ya yang kita lihat dari sisi desain si docknya ini dan juga TWS-nya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara penggunaan dari TWS i11 ini. Nah, teman-teman, di sini cara penggunaannya itu cukup mudah. Kalau misalkan kita mau mengkonekkan si TWS i11 ini dengan smartphone adalah kita cukup menahan bagian sininya selama 3 detik. Nah, hingga lampu merah birunya keluar. Kalau lampu merah birunya itu udah menyala, selanjutnya kita akan mencari di perangaturan Bluetooth handphone kita yang namanya i11 ya kalau nggak salah, i11 aja. Tapi ini harus dua-duanya harus dinyalakan ya, nggak bukan satu terus otomatis. Cara konekinnya gitu aja kok, cukup gampang, nggak ribet. Nah, setelah kita mendapatkan TWS i11-nya di pengaturan Bluetooth, langsung aja kita pencet dan kita konekkan. Nah, setelah terkonek atau terhubung, kalian bisa mendengarkan musik dengan tanpa kabel. Lalu cara penggunaan atau kontrol dari si TWS-nya itu cukup bagus sih, cukup baik lah, cukup sensitif juga touch buttonnya. Kalau klik 2 kali ke kanan itu next lagu atau next musik. Kalau ke kiri, kalau yang sebelah kiri kita pencet 2 kali itu untuk previous lagu. Nah, kalau untuk tekan sekali itu untuk mempause lagu, tekan sekali lagi itu untuk melanjutkan lagunya, dan juga untuk menahan si TWS-nya ini itu kita akan mengaktifkan Google Assistant. Sebaliknya dengan kalau ada orang telepon, kita cukup tekan sekali aja untuk memanggil panggilan dan juga tekan 2 kali untuk membatalkan panggilan. Menurut saya itu cukup simpel ya kan, dengan touch button, jadi kita nggak perlu neken-neken lagi, cukup disentuh aja. Dan juga ini sensitifnya cukup tinggi ya menurut saya. Dengan harga seperti ini, kiraan saya ya touchnya itu nggak terlalu sensitif, dan ternyata ini sensitif.
kalau cara untuk mengoperasikan docknya ini tuh gampang banget teman-teman. Kita tinggal kalau mau ngecas docknya ini tuh kita tinggal colokin aja ke kabel Type C yang tadi itu. Nah tapi sini Type C-nya itu bukan Type C beneran ya, karena kedua sisinya itu tidak berfungsi. Maksudnya ada satu bagian sisi yang tidak berfungsi. Kalau kita colokin di bagian sini, ini kita lihat dulu deh. Nah, tuh kan berfungsi nggak? Nah enggak kan? Coba kalau kita coba dibaliknya lagi. Nah kan berfungsi, lampunya akan merah. Nah jadi menurut saya ini Type C hanya untuk model ya, cuman Type C-an doang. Mungkin ya untuk bergaya lah ya, karena bentuknya ini aja udah mirip banget sama AirPods. Cara pengecasan itu juga cukup gampang ya, kita tinggal colok, lampunya merah akan kedip-kedip, itu berarti mengisi. Dan juga kalau lampunya mati, itu berarti udah penuh. Kalau pengecasan si TWS nya ke si docknya ini itu cukup gampang, kita cukup taruh aja dua-duanya, lalu kita tutup, dan dia otomatis menyala dan mengecas secara otomatis kalau kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih suaranya. Nah, menurut saya suaranya itu cenderung yang gak ada bass ya tentunya, karena bentuknya ini tuh bukan bentuk yang buds gitu loh dia. Jadi kurang ini juga di kuping, kurang nempel seperti bentuk-bentuk yang ada buds-nya. Tapi kalau untuk kenyamanan menurut saya ini cukup nyaman, gak berat, gak berasa ngeganjel gitu yang gimana-gimana. Cukup nyaman menurut saya dipakai untuk kegiatan olahraga, mungkin untuk bersantai, ini cukup nyaman. Nah lalu dengan suaranya ini cenderung treble, ya cenderung treble, tapi menurut saya ini udah cukup lumayan ya. Nah bagi kalian yang ingin merasakan bass di TWS i11 ini cukup gampang sih. Kalau kalian masuk ke pengaturan musik kalian tinggal mainin equalizernya. Kalau saya model equalizernya itu seperti ini nih. Jadi dia tuh saya mentokin, bassnya saya mentokin, dan itu menurut saya jadi TWS yang cukup power juga bassnya sih di situ. Tinggal dimainin aja equalizernya, itu akan membuat bassnya itu keluar. Dan jadi bukan TWS murahan kalau dipakai jadinya, malah jadi TWS premium menurut saya dengan suara yang kita atur di equalizernya. Tapi kalau kita nggak atur ya seperti itulah suaranya, hanya treble, bassnya kecil banget. Nah untuk masalah ketahanan baterainya ini, terutama docknya ini, dia tuh bisa, kalau saya udah pakai ya, ini tuh hanya bertahan 3 kali pengecasan isi ulang dari si TWS nya itu. Nah dock ini tuh memiliki kapasitas 300 mAh dan juga memiliki kemampuan pengisian cas kalau di saya ya selama pemakaian ini 3 kali maksimal. Dan itu udah harus dicas lagi docknya karena udah nggak berfungsi, birunya udah nggak nyala. Untuk si TWS nya ini sendiri, ini tuh memiliki kemampuan 1 jam hingga 1,5 jam lah. Saya udah pernah coba full 1,5 jam itu maksimal. Jadi gimana dengan kesimpulannya? Dengan harga yang cuma 54.000, apakah TWS i11 mini ini worth it? Menurut saya ini worth it. Apalagi dari kelebihan-kelebihannya tadi ya menurut saya. Dengan desainnya yang udah oke nih, material plastiknya ini udah cukup wah lah gitu di tangan istilahnya kalau kita genggam. Dan juga dengan touch button, jadi cukup disentuh, jadi kelihatan keren lah ya kalau buat gaya-gaya. Namun kekurangannya itu menurut saya cuma di lampu-lampunya doang sih. Itu terlalu alay lah ya, kayak buat anak-anak gitu. Lampunya kedip-kedip, merah biru. Tapi ya itu aja sih yang saya risihin dari TWS ini. Sisanya overall ini udah bagus. Kalau suaranya ya kita tinggal mainin equalizernya aja sih. Saya selama pakai headset ini pakai equalizernya itu udah oke banget untuk kegiatan saya sehari-hari, menemani kegiatan saya sehari-hari. Ini udah oke banget. Tinggal diatur aja equalizer ya. Jadi kesimpulannya ini worth it. Dengan harga 50.000, TWS i11 mini ini udah worth it banget. Kan banyak ya kalau kita lihat kayak TWS seri-seri lainnya, ada i12 itu harganya 100 ribuan. Saya pernah lihat. Tapi saya nggak tahu gimana sih rasanya, karena saya udah coba yang i11 mini ini tuh udah oke banget sih dengan harga 50.000. Ini menurut saya ambil ini aja daripada i7s, karena i7s itu menurut saya terlalu worth it dengan harganya, tetapi tidak worth it untuk dipakai sehari-hari. Harga itu 30.000-an teman-teman. Nah mungkin itu saja yang bisa saya beritahu mengenai review TWS i11 mini ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar di bawah. Terakhir, jangan lupa subscribe video ini dan juga berikan like, share, komen,
dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari saya berikutnya. Terakhir, saya Jamil Putra pamit undur diri and goodbye.